Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Hari ini kita belajar membuat eco-friendly shopping bag yang kedua. Ini dilengkapi dengan drawstring, ukuran akhir 33 x 20 x tinggi 37 cm. Nah, ini penampakan drawstringnya atau serutan di atasnya. Ini kain yang saya gunakan, jenisnya Oxford ya, atau drill. Ini ukurannya, silahkan di screenshot. Masing-masing 2 helai untuk cover dan untuk serutan. Tali tas masing-masing 70 cm ada 2 piece. Pita juga 140 cm 2 piece. Nah, ini sisa kain yang di pojok-pojoknya disambung ya. Saya nggak suka buang-buang kain, sayang. Lalu nanti dilapis dengan sisa kain untuk linernya. Yuk kita mulai. Setelah disambung seperti ini hasilnya. Ya, nanti kita setrika. Ini kita ukur kain kelebihan dari bagian serut atasnya cukup untuk menjadi bagian dalam saku. Ini kita setrika dulu. Yang bagian atas lipatan kain ke kiri, yang bagian bawah lipatan kain ke kanan. Setelah itu baru kita buka lipatan yang di tengah. Dilakukan ini agar apa? Agar hasilnya rata kainnya, nggak benjol-benjol. Nah, crispy ya hasilnya, rata. Lalu kita tempel sisi baik bertemu dengan kain sisa untuk serutnya. Jadi untuk bagian dalam saku kita jahit, kita rapikan dulu kelebihannya. Jadi ukurannya sama antara saku luar dan saku dalam. Lalu kita jahit keliling, tapi kita sisakan sekitar 7 cm di bagian bawah bukaan ya. Ini setelah dijahit, gunting ujung-ujung atau sudut-sudutnya agar tidak numpuk saat kita balik nanti. Lalu kita balik dari bukaan yang 7 cm tadi. Bagian ujung ditarik menggunakan jutik atau pendedel pelan-pelan, jangan sampai kainnya robek. Nah, kita setrika agar rapi. Pinggirannya diratakan, kalau ada yang masih kelipet ke dalam. Juga yang bukaan kita rapihkan ya. Nanti ditindes. Nah, ini bukaannya. Bagian atas kita tindes dulu sekitar setengah senti atau 3 mili. Nah, ambil kain cover satu helai, kita lipat bagian atasnya menjadi 2. Nah, dapat garis tengah. Dari garis tengah itu kita ukur 10 cm ke bawah. Kita ambil saku yang tadi udah kita tindes ya. Nah, kita cari titik tengahnya, kita taruh. Untuk tas ini saya nggak pakai liner karena kan ini shopping bag dan juga kainnya jenis kain Oxford atau drill, jadi udah cukup tebal. Nah, karena ada kelebihan kain, saya buatkan saku untuk nyelipin kunci atau bon belanja atau kartu belanja setelah bayar gitu supaya nggak kececer. Ini kita jahit seperti huruf U
jadi bukan yang di bawah juga ketindes ya, ketutup ya. Kainnya cukup tebal, jadi saya nggak pakai liner. Pilihan saku ini boleh dipakai boleh nggak, bebas aja, terserah. Nah ini hasilnya setelah dijahit ya, sakunya udah oke. Lihat tampak dari luar nggak gitu kelihatan ya, karena motifnya juga memang ramai dan warna benang yang dipakai juga sesuai dengan warna dasarnya, itu putih. Setelah selesai saku terpasang, kita ambil bagian luar tas, kita ukur ya bagian tengahnya di mana. Nah dari bagian pinggir ke tengah itu dibagi dua lagi, lalu kita kasih tanda. Nah ini di situ kita taruh tali tas, disematkan seperti ini. Jadi posisi tali tasnya tuh dibagi lebih ke bagian dalam ya, lebih ke bagian tengah maksudnya. Dijahit 2 kali atau 3 kali bolak-balik supaya kencang atau kuat. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Nah setelah selesai kita cocokkan posisinya, tali dengan tali, bagian tengah dengan bagian tengah ya, untuk sisi atas. Nanti samping dan bawahnya kita pentul. Nah ini samping dan bawah dijahit, nanti sudut-sudut jangan ya. Setelah dijahit kita zigzag bagian samping dan bawahnya supaya tidak berudul. Lalu setelah dijahit itu, nah yang bagian sudut yang tidak dijahit ini kita satukan seperti ini. Titik garis tengah, garis jahitannya disamakan, diratakan ya, kita pentul. Nanti kita jahit lurus, jadi bottom atau bagian bawah tasnya mulai kebentuk. Seperti biasa, kain yang di atas kalau ke kanan, kain bawahnya ke kiri agar tidak menumpuk saat dijahit. Ya, kita jahit ya. Ini hasilnya, di zigzag juga setelah dijahit pinggirannya supaya tidak berudul. Atau gunakan gunting zigzag kalau tidak punya feature zigzag di mesin jahit. Setelah itu, sisa-sisa atau kelebihan benang kain kita rapihkan. Jangan sampai jahitan zigzagnya kegunting, karena nanti jadinya brudul kainnya saat dicuci ya. Setelah itu kita ambil kain untuk bagian atas atau serutannya, sisi baik kain bertemu, lalu dipentul samping-sampingnya. Nah kita ukur ya, dari atas ke tengah 10 cm, lalu diukur lagi dari bawah ke tengah 10 cm, jadi sisa di tengah ada bukaan 5 cm. Yang dijahit adalah yang 10-10 ini, yang 10 cm, yang 5 cm jangan dijahit. Ukur dan lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya, sisi satunya. Nanti yang 5 cm ini akan jadi lubang untuk kita selipkan tali ya, untuk menyerut. Yuk kita jahit. Jangan lupa backstage.
Nah, ini dia udah kena 5 cm, stop. Kita skip 5 cm, ya. Teruskan lagi 10 cm. Jangan lupa backstitch lagi di akhir jahitan. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ada bukaan. Nah, ini kita seperti biasa kita setrika. Kita buka ya. Hasil jahitannya, lipatan jahitannya, kita buka, kita setrika. Karena ini akan ditindas nanti. Agar apa? Agar rapih. Agar rapih itu tidak numpuk pada saat nanti kita jahit bagian ini ke badan tas. Juga agar pada saat kita menyelipkan pita tuh nggak nyangkut. Jadi smooth gitu ya, lancar. Nah, ini udah kelihatan, udah ditindas. Ini juga. Setelah itu kita lipat seperti ini. Lalu kita pentul. Nah, ini nanti ya untuk selipan tali mulai kelihatan, selipan pita. Nanti kita ukur 3 cm dari bagian atas ya. Gunakan friction supaya nanti mudah hilang tintanya pada saat disetrika. Kita rapihkan dulu ya pentulannya, baru kita ukur 3 cm dari lipatan kain ya. Nah, ini hasilnya setelah kita jahit keliling, jahit rapi. Ini adalah jalur atau slot untuk memasukkan pita nanti. Nah, tahap berikutnya, tas yang tadi, bentuk tas yang kita udah jahit, kita balik. Jadi sisi baik kainnya ada di luar, talinya juga jangan sampai keselip. Dipastikan udah oke semuanya. Lalu kita masukkan ini kain untuk serutan ini nih di bagian luar tasnya seperti ini. Jangan di bagian dalam seperti ini ya. Nah, di bagian luarnya. Jadi si tali tas itu di antara kain untuk serut ini dan badan tas. Setelah itu kita ratakan bagian jahitan pinggir-pinggir tas kanan dan kiri ya. Kita luruskan jahitannya, lalu kita klip. Satu sisinya, satu lagi kita ratakan, lalu kita klip. Nah, nanti sisanya kita klip keliling karena kita akan tindes atau kita jahit keliling sekitar 1 cm dari pinggiran kain. Nah, ini udah rapi diklip. Nah, sebelum dijahit dipastikan dulu hasilnya seperti ini. Jangan sampai kebalik, misalnya lupa ngebalik tasnya atau salah naruh kain untuk serutannya. Nah, ini hasilnya setelah dijahit. Seperti tadi kita zigzag lagi keliling agar rapi. Nah, ini dia hasilnya. Setelah itu kita lipat ke bawah seperti ini, lalu kita setrika. Karena bagian atas tasnya ini nanti kita tindes agar bentuk tasnya jelas atau rapih.
jadi nggak bengkok-bengkok gitu ya. Pinggiran tasnya tetap cantik. Dia hasilnya setelah ditindas keliling. Nah, itu sakunya udah ada di dalam. Sekarang tinggal masukkan pita. Pakai peniti atau alat ini atau alat apa yang Anda punya, silahkan. Masuk dari kanan, nanti keluar lagi pitanya terakhir di kanan. Tuh, kita buat simpul ya supaya nggak polos. Nah, lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya yang belum ada pita. Masuk di sisi itu, keluar lagi nanti di sisi situ. Kain yang digunakan untuk bagian outer ini 50 cm ya, atau setengah meter. Lebar kainnya itu sekitar 110 cm. Jadi cukup ekonomis menurut saya. Ya, kita bikin simpul lagi. Seperti sisi yang tadi, ujung pita dirapikan, lalu kita buat simpul. Kita coba serut, tidak ada masalah. Oke, rapi. Dan tas kita udah jadi. Siap digunakan. Nah, ini contoh penggunaan, bisa memuat sebanyak apa. Silahkan, saya coba lagi masukkan cereal 3 box, lalu mie ada 3 pack, bisa masukkan susu UHT 2 pack, juga spaghetti 2 pack. Nah, masih lowong ya. Nah, bisa masukkan ini. Ya. Nah, kalau belanja kita segitu, ditutup pun udah rapih kan. Tapi kalau mau atau belanjaan kita lebih dari itu, kita bisa tetap susun dengan baik dan bisa tutup dengan baik, jadi nggak takut tumpah atau tercecer ya belanjaannya. Kita ikat rapi seperti biasa. Talinya juga saya buat panjang karena agar bisa dipanggul di bahu. Kalau lagi belanja banyak tapi satu tas bisa muat gitu. Jadi ringkas. Cara melipatnya juga nggak sulit. Seperti ini, digulung, lalu dilipat 3. Nah, cukup ringkas. Sekian tutorial hari ini teman-teman. Semoga manfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.